Shalom, bertemu kembali kita di dalam renungan firman Tuhan kita pada hari ini. Puji syukur karena kita dapat bersama-sama lagi untuk belajar serta mendengarkan firman Tuhan ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami di surga, terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang penuh kasih, yang memberkati serta melindungi kami. Berkati kami semua saat mendengar firman-Mu ini menjadi satu nasihat bagi diri kami masing-masing. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, judul firman Tuhan kita pada saat ini adalah iman dan kasih. Iman dan kasih. Dan ayat renungan di dalam Efesus 1 ayat 15 dan 16 berkata seperti ini. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Saudara-saudara, sahabat-sahabat yang terkasih, kebanyakan kita tidak menyadari betapa sering orang lain memperhatikan kita, tingkah laku kita, dan hubungan kita dengan keluarga kita. Dalam berinteraksi dengan pasangan kita, adakah kita berjalan mendahului mereka atau mengelak memegang pintu dibuka bagi mereka? Apabila kita duduk secara berasingan di gereja, tidak berpegang tangan atau bercakap dengan baik kepada satu sama lain, kita mungkin tidak sadar, tetapi orang lain memperhatikan. Terdapat bahaya bahwa kita mungkin telah melakukan demikian sekian lama sehingga kita tidak menyadarinya. Seringkali orang paling menyadari adalah mereka yang paling dekat dengan kita, yaitu anak-anak kita sendiri. Saudara-saudara, perkara ini harus kita ambil perhatian. Karena ini adalah hal yang penting. Bahwa terkadang ada orang yang memperhatikan kita dan kita tidak sadar. Yang hanya dapat menegur kita, yang dapat memperhatikan kita atau menyadarinya adalah keluarga dekat kita, anak-anak kita. Rasul Paulus memuji para anggota gereja di Efesus karena iman dan kasih mereka yang bekerja bersama. Malahan dia bukan saja memuji mereka tetapi berterima kasih kepada Tuhan bagi mereka atas sikap mereka terhadap satu sama lain. Dia mengiktirafkan iman mereka dalam perbuatan melalui tindakan-tindakan penuh kasih mereka terhadap semua orang-orang kudus. Jemaat Efesus, mereka tidak memilih bersikap baik hanya kepada beberapa orang kudus. Tetapi apa yang dibuat oleh jemaat Efesus? Tetapi kepada semua orang kaya juga orang miskin, para pemimpin dan para pengikut. Tetapi yang paling penting, mereka bersikap pengasih terhadap orang-orang kudus yang adalah para anggota dari rumah tangga mereka sendiri. Kadang-kadang kita lupa bahwa mereka yang paling dekat dengan kita adalah juga sebagian daripada keluarga Tuhan. Dan dengan demikian mereka juga dihitung di kalangan umat kudus. Saudara-saudara, kalangan umat kudus dikatakan adalah daripada ahli keluarga kita sendiri. Mari kita perhatikan ini, mari kita lihat ini, jangan kita lalai. Maka dengan mengikuti teladan dari orang-orang di Efesus, iman kita tidak ditunjukkan dalam berapa banyak mujizat yang kita laksanakan. Jika ada atau adakah kita mampu memahami dan mengajar petikan-petikan Alkitab yang rumit, atau adakah kita boleh membimbing orang lain kepada pengetahuan yang lebih besar akan Tuhan, di mana semua itu adalah baik, melainkan adakah kasih kita bagi orang-orang memantulkan iman yang kita miliki dalam Tuhan yang kita kasihi dan layani. Jika Paulus
hidup hari ini, dan Dia mengenal kita dan gereja kita yang kita hadiri secara tetap, apakah yang Dia akan katakan mengenai kita? Jika Dia tahu bagaimana kita berhubungan dengan orang yang paling dekat dengan kita, orang-orang kudus yang tinggal dekat dengan kita, apakah Dia akan katakan mengenai iman kita? Saya berdoa semoga kata-kata adalah sebuah pujian yang kuat. Kata-kata daripada Paulus itu adalah satu pujian yang kuat. Jikalau Paulus hidup pada saat ini. Jadi Tuhan bantu kami, bantu iman kami supaya dipantulkan dalam tindakan-tindakan penuh kasih terhadap semua orang kudus, terutama mereka yang ada dalam lingkungan rumah tangga kami. Semoga kasih kami adalah seperti kasih Yesus bagi kami, dan semoga orang lain tahu bahwa kami adalah umat Kristen melalui cara kami mengasihi satu sama lain. Iman dan kasih harus kita pantulkan dalam kehidupan pribadi kita. Tuhan memberkati. Mari berdoa. Bapa kami di surga, terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih dengan nasihat Tuhan hari ini yang berkata tentang iman dan kasih, yang menunjukkan betapa kami harus sebagai seorang umat Tuhan, seorang yang mengaku sebagai pengikut Yesus, ada iman dan kasih dalam hidup kami dan bagi keluarga kami, dan kami pantulkan kepada semua orang. Terima kasih Bapa, mengajar dan memberikan teguran yang baik kepada kami hari ini. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Amin.